20 Juli 2021. Hari ini bertepatan dengan Idul Kurban. Rekaman ini saya buat untuk pengingat saya sendiri dan terutama untuk anak-anak saya dan cucu saya. Kalau seandainya Anda mendengarkan ini, berarti Anda pun bisa belajar bersama dengan mereka. Apa yang saya sampaikan ini adalah dari pemikiran saya pribadi. Saya ulang, pemikiran saya pribadi. Jadi bisa dilakukan konfirmasi tentang kebenarannya bersama guru-guru Anda. Kita akan bahas mengenai satu pertanyaan. Di dalam Islam kita kenal ada rukun iman dan rukun Islam. Pertanyaan saya yang pertama, manakah yang lebih dahulu? Rukun iman dulu atau rukun Islam? Rukun Islam dulu atau rukun iman? Nah, pertanyaan ini adalah kuncian. Jawaban Anda 50-50. Ya, karena cuma dua, rukun iman atau rukun Islam. 50-50 di sini karena kita tidak mencari salah benar, kita mengikuti proses pembelajarannya. Jawaban ini akan saya urai nanti. Nah, di dalam Islam, akhirnya saya ucap ya, akhirnya terjadi ada 4 susunan keilmuan, 4 susunan supaya saya bahasanya lebih terdengar lebih rileks ya. Ada yang lain bilang 4 tingkatan, berarti itu grading, berarti itu nanti adanya suatu perbedaan. Yang saya bahas nggak seperti itu, supaya berkesan lebih halus, walaupun sejujurnya memang iya. Nah, jadi yang didengarkan ini oleh Anda ini adalah bagaimana kita menyikapi satu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Tidak ada benar, tidak ada salah, ini versi saya ya. Yang ada adalah belajar. Kita kenal syariat, tarekat, hakikat, marifat. Apa kaitannya dengan pertanyaan di atas? Saya menjabarkan satu persatu secara ringkas, dan di sini kalau Anda mempunyai pendapat sendiri, ya silahkan aja. Terutama jika Anda mempunyai pendapat dari guru-guru Anda lengkap dengan dalilnya, ya silahkan saja. Mari kita belajar bersama. Saya pun harus belajar juga dari Anda. Satu, syariat. Di dalam syariat itu adanya tata cara. Islam adalah agama tata cara. Paling sederhana adalah salam. Itu pun ada tata caranya kalau menjawab salam. Bersin juga ada tata caranya. Sampai mau tidur pun semuanya ada tata caranya. Jadi itu lengkap. Di Islam itu tata caranya itu banyak dan lengkap. Lalu ada orang berpendapat seperti ini, pendapat yang belum tahu ya. Susah amat jadi orang Islam. Ya, karena memang kita perlu ditata perilaku kita supaya lebih rapi, baik dan benar. Tujuannya kemana? Tujuannya ke pertanyaan tadi di awal. Tata cara, pada saat kita belajar mengenai tata cara, di kepala kita, di mindset kita itu adalah suatu kewajiban, sehingga ibadah menjadi kewajiban. Pada saat itu, orang berupaya mengartikan, mengkonvert arti, mengkonvert ya. Apa yang dia lihat menjadi tindakan. Tata cara tadi termasuk mengartikan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Al-Quran ke bahasa Indonesia. Di sesi berikutnya akan ada satu pertanyaan besar dari saya, dan Anda harus jawab dari sekarang, apakah bahasa Arab sama dengan bahasa Al-Quran. Tapi itu nanti ya. Nah, di level syariat ini banyak sekali terdengar perdebatan, karena tata cara itu banyak ya. Kita kenal dengan mazhab-mazhab. Di Indonesia aja ada mazhab yang kita kenal, ada 4, Malikiyah, Hambali, Hanafi, Syafi'i dan lain-lainnya ya. Belum mazhab dari luar sana ya. Mazhab itu apa sih? Nanti. Sehingga saya bisa bilang bahwa saya tidak bermazhab. Why? Karena saya ber-Al-Quran. Al-Quran tidak bermazhab. Oke, kita bahas nanti lebih detail lagi. Jadi ini rekaman ini padat ya, karena akan membuka satu persatu pertanyaan yang berikutnya. Di level syariat ini hanya tahu antara benar dan salah, karena itu memang didebatkan. Benar begini,
Waktu itu Rasul aja sholat tangannya di sini, ini begini. Kalau tangannya nunjuk begini, goyang-goyang bagaimana? Ini begini, celananya begini. Terus kemudian di dahinya ada begini. Terus kemudian begini. Itu hanya benar dan salah. Sehingga di level syariat ini banyak sekali terjadi benturan pemikiran karena masih di level logika, masih di level panca indera. Dan itulah syariat itu adalah amal zahir, amal yang nampak, yang memang kelihatan, yang memang terlihat. Di sini masih dalam proses mengartikan. Ya, ini syariat. Jadi jika Anda masih suka menunjuk-nunjuk kesalahan orang, masih suka di hatinya itu berdebat, taunya surga, neraka, pahala, dosa, dan lain-lain ya, berarti ada di dalam susunan golongan orang-orang yang berpikir bertindak berdasarkan syariat, tuntunan. Oke, tidak ada benar, tidak ada salah. Ingat, ini adanya kita belajar bersama. Kedua, thariqat. Di level thariqat ini, tata cara tadi makin diperdalam. Jadi akan ada mereka yang memperbaiki dan memperbanyak ibadahnya. Saya ulang, memperbanyak ibadahnya. Kita tahu ada yang sunnah, ada yang wajib. Diperbanyak semuanya, diperdalam. Sunnah sholatnya ada, sunnah puasa sunnah, puasa tambahannya, sholatnya seperti itu juga, ya. Dan di sini mulai membandingkan. Apa yang dibandingkannya? Hati-hati, pada saat level ini dia mulai membandingkan antara apa yang dia lakukan dengan yang orang lain lakukan. Masih dalam peralihan antara logika sisi terdalam, karena dia harus turun lagi ya, turun sampai ke hati, mulai membandingkan dan mulai bertanya, kalau saya lakukan ini manfaatnya apa, lakukan ini manfaatnya apa. Bahkan ada pula untuk hal tertentu seseorang itu menghafalkan barisan potongan firman Allah untuk tujuan tertentu, misalkan untuk mengalirkan rezeki, misalkan pula untuk mendekatkan diri dengan orang lain, untuk menumbuhkan kasih sayang, dan lain-lain. Maka pertanyaan saya adalah, apakah benar tujuan firman adalah seperti itu? Al-Quran tidak bukan adalah suatu tuntunan, suatu susunan kalimat yang sesungguhnya Al-Fatihah yang diulang-ulang, dan di situ bukan untuk tujuan selain untuk ridha Allah itu sendiri. Jadi ada yang menarik bahwa pada saat seseorang membaca potongan ayat tertentu untuk mengusir jin, misalkan ya, untuk menghadirkan kerejekian, misalkan untuk mendekatkan orang lain, misalkan seperti itu, berarti firman Allah hanya sebatas itu. Terlalu rendah menurut saya. Bukan itu tujuan firman Allah sesungguhnya. Tapi di level tarekat itu kebanyakan seperti itu. Jadi bagaimana? Ini tidak ada benar, tidak ada salah, untuk dipelajari bersama. Maka naiklah ke jenjang berikutnya, pindahlah ke susunan berikutnya. Karena di level tarekat ini sesungguhnya mulai bertanya. Pada saat mulai membandingkan, mulai menjalankan sesuatu, mulai bertanya, apa benar yang saya baca ini tujuannya adalah untuk ini? Sebenarnya bukan. Firman Allah tidak boleh diambil sepotong-sepotong berdasarkan suka atau tidak suka. Ya, kalau gue suka ini maka gue jalankan ini, gue ambil aja ini. Enggak, itu firman Allah, Al-Quran itu paket ya. Nah, di level tadi mulai bertanya tentang apa? Tentang apa yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan. Jadi pertama kewajiban kalau di level syariat, yang kedua mulai memperbanyak-banyak, itu mulai lebih dari yang lainnya, mulai lebih. Di level itu pula, di dua level tadi itu sangat kental dengan nuansa saya lebih baik dari dia. Oke. Nuansa pertanyaan,
nuansa pernyataan, apakah saya lebih baik dari dia, mulai memperbanyak. Di level 1, apakah saya kurang dari dia, mulai memperbanyak. Berhati-hatilah pada saat ada kalimat, wah ibadah saya lebih baik dari dia, aku lebih baik dari dia. Dan kalimat itu adalah kalimat warisan iblis, dan itulah benih-benih kesombongan. Naik di level 3 mengenai hakikat. Hakikat adalah dimulainya pemaknaan tentang ibadah yang dilakukan. Kan tadi kan mulai bertanya mengenai ibadah tadi, mulai perbanyak ya. Ini kenapa saya melakukan ini? Tujuannya apa ya? Itulah hakikat. Karena hakikat sendiri adalah makna hakiki, makna yang sesungguhnya. Maknanya apa ya? Kalau saya lakukan ini apa ya? Proses pencarian terus tentang apa yang dia lakukan, apa yang dilihat di keseluruhan sekitarnya, di lingkungan sekitarnya. Apa yang dia terima dari panca indera, dia mulai mempertanyakan maksudnya apa, makna yang sesungguhnya, makna yang hakiki atau hakikatnya tuh apa. Proses pencarian itu makin dalam, maka dia mulai turun dari logika lapis 2 lapis tadi, logika kan syariat, thorikat, turun ke kolbu dia, bagian luar. Mulai terjadi pembersihan hati, mulai mencari ketenangan dan kedamaian. Karena di situ benar-benar akhirnya ada satu pertanyaan, ibadah tuh kewajiban atau kebutuhan ya? Dia mulai bertanya terus, kenapa saya harus melakukan ini? Tujuannya apa? Dan pada saat itu, seperti yang saya alami, kadang-kadang seolah-olah ya, saya mengizinkan diri saya untuk ateis. Saya minta izin dulu sama Allah. Ya Allah, saya ateis dulu ya. Kenapa? Saya mempertanyakan apa yang saya lakukan ini. Saya mempertanyakan apa makna yang ada di dalam Al-Quran. Karena makna itu beda dengan arti, ya. Diperdalam terus. Ternyata itu ada proses untuk membersihkan hati, seolah-olah membersihkan jiwa. Membersihkan hati, membersihkan jiwa. Dia bertanya terus, kalau saya lakukan ini maksudnya dan tujuannya apa ya? Lalu sampai satu pertanyaan yang sama, yang persis dilakukan oleh para nabi sebelumnya. Dia mencari Allah, mencari Tuhan yang sesungguhnya itu apa? Emangnya Rasul ke Gua Hiro ngapain? Jika kita hidup pada saat yang sama, pasti kita beranggapan ada yang aneh. Kenapa itu si Muhammad itu sampai ke gunung? Lalu kita bisa bilang loh, musyrik dia tuh. Padahal kita tahu dia di sana sedang mengasingkan diri untuk satu pertanyaan yang besar. Begitu pula Nabi Ibrahim. Mereka sama mencari Tuhan. Itu sebabnya saya bilang tadi, saya mengateiskan diri saya dulu untuk menggali. Lalu bertemulah pada saat itu di level hakikat tadi, ada benturan besar. Lalu saya ini apa? Ya, Allah tuh apa? Karena ada satu kalimat yang kita bawa nggak tahu dari mana ya. Bisa ya, bisa benar ya. Ada pertanyaan gini, yang pertama kali menohok kepala saya, membenturkan kepala saya, membenturkan logika saya dengan apa yang saya tahu. Kalimatnya seperti ini, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Lalu saya unjuk tangan, wahai guru, wahai ustadz, saya mau tanya dong, apa benar Allah adalah siapa? Bukankah siapa adalah sebutan untuk makhluk? Mengapa engkau sejajarkan Allah dengan makhluk, walaupun hanya untuk suatu sebutan? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Saya beranggapan bahwa Allah bukan siapa dan Tuhan bukan Allah. Nah itu saya mengateiskan diri saya seperti itu, dan tetap bergerak menggali sampai akhirnya nggak sengaja masuk di level atau susunan yang keempat, yaitu makrifat. Kenal. Makrifat ini artinya adalah kenal. Setelah kenal apa? Oh, cuman itu terakhir. Setelah kenal baru mulai memahami, dari keateisan yang saya lakukan tadi, begitu toh maksudnya, begini, ini toh rahasianya, ini toh tujuannya. Semua serba Jadi di level marifat ini dia tidak mendebatkan apa-apa lagi.
Karena di situ berlaku hukum yang saya bilang ya, hukum maklum. Memaklumi kondisi orang lain yang mungkin belum, bahasanya ya, belum banyak perjalanan langkahnya, belum kental kopinya, belum sampai babnya, atau kurang lebih seperti itu. Jadi berusahalah memahami kalau orang masih berbuat kesalahan. Dan di sini benar-benar ditekan di hati yang terdalam ya, ditekan. Tadi hakikat udah mulai masuk ke hati, tapi bagian luar ke dalam lagi ditekan. Hanya Allah yang mengkafirkan orang lain, hanya Allah yang beri hidayah, hanya Allah di atas segalanya terhadap orang itu. Jadi kita nggak bisa nunjuk-nunjuk sana, nunjuk sini, kecuali menunjuk ke diri sendiri. Sebab apa? Pada saat menunjuk ke dalam ke diri sendiri, barulah kenal dengan Nur Muhammad yang sesungguhnya. Itulah pengertiannya ada di situ. Di dalam Marifat ada 3 pertanyaan yang saya pegang. 1, siapakah engkau, Anda sesungguhnya? Siapakah Anda sesungguhnya? Apakah Anda kenal dengan Anda? Apakah kau adalah seperti yang kau kira? Pertanyaan mengenai diri sendiri lebih dulu. Karena ingat yang di hakikat tadi adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa. Masuk ke Marifat, mulai mempertanyakan eksistensi dirinya sendiri. Saya ini siapa? Saya ini apa? Saya, yang kedua masuk pertanyaannya, saya harus apa di muka bumi ini? Mulai mengenali tugasnya. Dia mengemban amanah apa lalu dilahirkan ke muka bumi ini. 1, kenal diri sendiri dulu. 2, kenal tugas. 3, kenal pulangnya kemana. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun seharusnya dimaknai secara dalam. Barulah kita tahu bahwa pulangnya tuh kembali kepada Allah. Allah yang apa dan bagaimana? Kembali ke pertanyaan pertama, siapa aku, siapa Allah? Kenapa Allah menurunkan aku ke muka bumi ini? Jika benar pulangnya kembali kepada Allah, bagaimana caranya? Nah itu dia, bagaimana caranya? Disinilah kita harus mengenolkan diri kita terhadap kondisi. Kalau tadi udah ateis nih, gua pribadi di hakikat tadi mengateiskan diri, begitu pada saat udah mulai kenal, nol apa? Ya Allah, ternyata saya adalah, itu Anda harus temukan diri. Ternyata saya adalah, yang disebut aku adalah. Kenapa saya akhirnya nggak boleh bilang aku? Karena aku adalah unsur kepemilikan ada di kalimat tersebut. Ada ego. Dan nol itu adalah melunturkan ego, ambisi, nafsu. Kenali dulu nafsu itu apa ya, kenali dulu ambisi apa, kenali ego itu apa. Lebur, kenal Nur Muhammad apa. Lalu antarakan kita gali, Nur Muhammad itu sesungguhnya apa. Ini dalam. Apakah Nur Muhammad sama dengan Muhammad yang Rasul? Itu ada satu pertanyaan di situ. Oke, babnya beda nanti ya. Dan mulai memahami keterbatasan orang lain, kita memaklumi. Kenapa? Karena pada saat itu kita juga berkaca kepada diri sendiri. Pada saat sudah semakin mengenal Allah, tadi hati-hati ya. Oh ternyata saya ini. Oh AO. Oh Allah tuh begini. Allah adanya di mana? Kenapa Allah ada di mana? Allah wujudnya bagaimana? Bagaimana cara berinteraksi, komunikasi dengan Allah? Itu silakan dicari. Harus cari sendiri loh. Itu proses perjalanan kehidupan. Bisa aja dikasih tahu di sini, dan akan lebih menarik kalau Anda sendiri yang mencari tahu. Dan kalau kita lihat ada orang melakukan kesalahan, kita tidak lagi dalam proses menjudge seseorang itu salah atau benar. Tidak lagi bicara mengenai surga neraka, pahala dan lain-lain. Karena semua adalah karena rahmat Allah. Akhirnya kita akan kembali ke ilmu yang tertinggi, adalah ilmu syahadah. Ilmu syahadat. Syahadat yang kita baca itu mengandung makna yang besar, makna yang berat. Di level berikutnya, di bab berikutnya akan saya buka ilmu syahadat itu apa sesungguhnya, sehingga kita bertemu dengan kalimat yang luar biasa. Kalimat yang luar biasa. Kalimat menurut saya paling indah, paling agung. Kalimat itu pun ada di dalam setiap kita.
Kalimat itu adalah pembuka terjadinya alam semesta. Kalimat itu meleburkan semua kalimat-kalimat yang bertentangan. Itu adalah Bismillahirrohmanirrohim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sampai di level marifat ini begitu kenal dengan Allah yang sesungguhnya, kita mengenal makna kasih sayang yang sesungguhnya. Lalu kita sampai kepada pertanyaan pertama, rukun iman dulu atau rukun Islam dulu? Baiklah, saya punya satu pertanyaan. Berapa tahun Rasul sholat? Wah, semua orang jawabannya aneh-aneh. Saya informasikan, Rasul sholat hanya 10 tahun. Silakan cek datanya. Isra Mi'raj usia berapa, meninggal usia berapa. Lalu pantaskah kita mencoba atau seolah-olah berkewajiban menuntut kebenaran dari syariatnya orang lain, walaupun tuntunannya sudah ada. Tapi ingat, kita ada 4 mazhab, fakta ya, dan 73 golongan. Maka Islam seperti apakah yang benar? Yang mengaku-ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lagi dalam bentuk kata. Ingat, di level marifat, begitu kenal Allah, kata-kata itu lebur, warna itu lebur, segala bentuk material itu lebur. Apa itu maksudnya marifat? Kembali lagi ke yang ilmu marifat, kita masuk ke pertanyaan di awal. Semua orang sibuk di level syariat, sesungguhnya seperti itu. Benar salah, debat sana, debat sini, sehingga mereka terjebak. Bahwa tugas Rasul yang paling sulit adalah memperkenalkan Allah kepada orang itu. Data membuktikan bahwa 10 tahun pertama luar biasa syiarnya, sampai akhirnya hijrahlah dia. Karena sulit sekali memperkenalkan orang kepada Allah. Sama dengan pertanyaan, kalau gitu marifat dulu atau syariat? Ini siklus. Dimulai dari marifat dulu, karena Rasul memperkenalkan orang tersebut kepada Allah. Jadi level marifat dulu, kenal. Pada saat kenal, lalu masuk ke level syariat. Karena syariat untuk sholat sendiri adalah pada saat Isra Mi'raj. Berarti udah lama, 40 tahun Rasul jadi Nabi, terus kemudian 53 ya Isra Mi'raj, baru tata cara sholat. Kenapa sibuk dengan ngurusin benar salahnya sholat orang lain? Mengapa nggak coba menggali lebih dalam apa makna sholat yang sesungguhnya? Ingat, antara mengartikan, kemudian memahami, memaknai sampai benar-benar di titik nol itu susah. Dan ini buat proses perjalanan kehidupan. Sehingga kalau ditanya ke pertanyaan awal, rukun iman dulu atau rukun Islam, ini karena 50-50, maka yang benar sesuai fakta adalah rukun iman dulu. Tugas Rasul yang pertama adalah memperkenalkan Allah kepada orang. Penolakannya luar biasa. Bukankah ini rukun iman? Sementara sebagian orang sibuk dengan syariatnya, mengukur-ukur ibadah orang lain, benar salah, seolah-olah malaikat itu bawa kalkulator, dihitung semuanya. Wah, tambah-tambahan kali-kalian. Tidak seperti itu, karena di level marifat kita tahu kalau tidak karena rahmat Allah. Baik, jadi itu satu pertanyaan tadi, rukun iman atau rukun Islam, akan membuka khasanah mengenai keilmuan di diri kita berbasis pada logika. Ada dua ya, terluar adalah syariat, logika itu dalam tarikat, turun ke kolbu kita, bagian luar adalah hakikat, sampai akhirnya ke dalamnya adalah marifatullah. Pelajari lagi apa yang saya maksud di sini, terutama buat anak-anak dan cucu saya. Kita akan kembali dengan pembahasan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.